warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar perkalian persen. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipakai di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengalihkan persen. Persen itu seperti ini. Ini namanya persen. Kita akan menjadikannya sebagai pecahan biasa. Jadi hasilnya berupa pecahan biasa ya, bukan persen. Baiklah, langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, 2% dikali 24% hasilnya adalah. Nah, kalau persen berarti penyebutnya adalah 100. Jadi 2% sama dengan 2/100. Dikali 24% berarti 24/100. Mari kita kalikan. 2 dikali 24 hasilnya adalah 48. Jadi per 100 kali 100 hasilnya adalah 10.000. 48 adalah angka genap, 10.000 adalah angka yang genap. Berarti ini bisa disederhanakan. Dibagi dengan berapa? Kalau belum tahu cara membaginya dalam jumlah yang besar, maka kalau genap bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. 10.000 dibagi 2 hasilnya adalah 5.000. Ternyata 24 genap, 5.000 genap. Berarti ini bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau belum bisa membaginya dalam jumlah banyak, maka kalau genap bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga sama ya, harus dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 5.000 dibagi 2 hasilnya adalah 2.500. Ternyata 12 genap, 2.500 genap. Berarti ini masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan berapa? Nah, kalau genap, kalau belum tahu membaginya dengan berapa, bagi saja dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 2.500 dibagi 2 hasilnya adalah 1.250. Jadi 2% dikali 24% hasilnya adalah 6/1.250. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Baiklah, kita ke nomor 2. 4% dikali 111%. Kalau persen berarti penyebutnya adalah 100. Jadi kalau 4% sama dengan 4/100. Dikali 111% berarti 111/100. Sekarang kita kalikan. 4 dikali 111 hasilnya adalah 444. 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. 444/10.000 genap semua. Berarti ini bisa disederhanakan. Dibagi dengan berapa? Sebenarnya 444/10.000 ini bisa langsung dibagi dengan 4. Tapi kalau belum tahu, maka kalau angkanya genap, bagi saja dulu dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 444 dibagi 2 hasilnya adalah 222. 10.000 dibagi 2 hasilnya adalah 5.000. Jadi diperoleh hasil 222/5.000. Nah, karena 222 genap, 5.000 juga genap, berarti masih bisa disederhanakan. Dibagi dengan berapa?
Kalau genap berarti bagilah dengan 2. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 222 dibagi 2 hasilnya adalah 111. 5.000 dibagi 2 hasilnya adalah 2.500. Nah, selesai. Ini sudah tidak bisa lagi diubah menjadi lebih sederhana. Ini hasil akhirnya. Jadi 4% dikali 111%, hasilnya adalah 111 per 2.500. Ini hasilnya adalah dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Baiklah, langsung ke nomor 3. 12,5% dikali 4%. Kalau persen berarti pernya adalah penyebutnya 100. Jadi 12,5% sama dengan 12,5 per 100. 4% sama dengan 4 per 100. 12,5 dikali 4 hasilnya adalah 50. 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. 50 dan 10.000 adalah angka genap, berarti bisa disederhanakan. Dengan dibagi berapa? Kalau kalian paham 50 per 10.000 ini bisa langsung dibagi dengan 50 semua. Pembilangnya dibagi 50, penyebutnya juga dibagi dengan 50. Tapi kalau belum tahu, maka cara mudahnya adalah kalau pada satuan ada 0 pada pembilang, kalau pada satuan ada 0 pada penyebut, maka hilangkan saja 10 pada pembilang dan 10 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 50 per 10.000 bisa menjadi 5 per 1.000. Nah, ini baru disederhanakan lagi. 5 per 1.000, ini 5-nya ganjil, 1.000-nya genap. Walaupun tidak genap semua, tapi ini tetap bisa diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dibagi berapa? Nah, ini mudah sekali. Kalau pada satuannya ada angka 5 dan angka 0, maka untuk mudahnya bagi saja dengan 5 semuanya, baik pembilang maupun penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 1.000 dibagi 5 hasilnya adalah 200. Jadi hasil dari 12,5% dikali 4% hasilnya adalah 1 per 200. Dan ini sudah selesai. Ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi sudah selesai ya. Jadi hasilnya adalah berupa pecahan biasa, yaitu yang paling sederhana, yaitu 1 per 200. Bagaimana, cukup mudah bukan perkalian persen? Ini perlu banyak-banyak latihan dan kecermatan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.